Selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Aldi Mansur Nduru dan saya akan mempresentasikan tugas dari eskatologi yang dibimbing oleh Pendeta Joseph Sianita. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada siang hari ini saya akan membahas bagaimana tentang keruntuhan kota Yerusalem. Sebelum saya membahas, kita mengenalin bagaimana pada saat keruntuhan kota Yerusalem. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini adalah perintah daripada Tuhan kepada orang-orang di Yerusalem. Dan sebelum kita melihat asal mula pada saat kota Yerusalem runtuh, mengapa ini terjadi dan bagaimana ini terjadi, saya ingin menyampaikan kepada kita, siapa yang menghancurkan kota Yerusalem tersebut. Pengepungan kota Yerusalem terjadi pada tahun 70. Pengepungan ini adalah peristiwa penting dalam perang Yahudi atau Roma pertama, diikuti dengan jatuhnya Masada tahun 73. Tentara Romawi dipimpin oleh Titus mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem yang dikuasai oleh orang Yahudi pada tahun 66. Kapan runtuhnya Yerusalem ini? Pengepungan Yerusalem yang berakhir pada tahun 576 sebelum Masehi atau 586 merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kerajaan Yehuda di Israel. Dan apa alasan kenapa Yerusalem diruntuhkan? Alasan yang utama adalah kota Yerusalem sering membunuh nabi-nabi Tuhan. Mereka juga membunuh Yesus Kristus, Raja dan Mesias mereka. Mereka juga membunuh para pemberita Injil tentang Yesus yang bangkit. Kehancuran Yerusalem ini rentan sekali terjadi pada tahun 66. Dan siapa yang meruntuhkan tembok Yerusalem? Pada tahun 986, tentara Nebukadnezar yang merobohkan tembok-tembok Yerusalem dan menghancurkan kota. Kita bisa lihat di dalam Dua Raja-Raja. Dan itu cerita tentang bagaimana runtuhnya kota Yerusalem. Dan berapa kali kota Yerusalem dihancurkan. Kota ini dianggap suci dalam 3 agama Abraham. Yang pertama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali. Jadi kota Yerusalem ini sudah 2 kali dihancurkan. Dan dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali sampai dengan 44 kali. Bagian tertua kota ini menjadi tempat pemukiman pada milenium keempat sebelum Masehi. Dan perebutan kota Yerusalem sudah sampai 40 kali. Kota Yerusalem memiliki banyak persaingan. Masing-masing menginginkan kota itu untuk diri mereka sendiri. Itu terletak di wilayah yang bermasalah dengan perang di sepanjang garis agama, budaya, perdagangan, dan politik. Sejarah ini cukup kacau. Apa yang menjadi poin penting tentang keruntuhan kota Yerusalem? Sering sekali orang-orang berhati-hati agar tidak meremehkan pelajaran yang disampaikan kepada mereka di dalam firman Kristus. Dan itu juga termasuk adalah kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebagaimana ia mengamarkan murid-muridnya mengenai keruntuhan dan kebinasaan Yerusalem, memberikan kepada mereka tanda-tanda keruntuhan yang mendekat agar mereka dapat menyelamatkan diri. Demikian ia telah menggambarkan dunia mengenai kebinasaan akhir. Dunia ini tidak lebih siap menerima pekabaran zaman daripada orang-orang Yahudi menerima amaran Juru Selamat mengenai Yerusalem. Bagaimanapun juga, hari Allah itu akan datang dengan tidak disangka-sangka oleh orang yang tidak beriman. Bila mana kehidupan berlangsung terus di dalam berbagai kegiatan, bila mana manusia larut dalam kepelerasian, dalam bisnis, dalam perjalanan, dalam mencari uang, bila mana pemimpin-pemimpin agama besar mengajukan dunia dengan peperangan, dan manusia dininabobokan dengan keamanan palsu. Dan ini akan terjadi kembali pada saat Yerusalem diruntuhkan
kepada umat-umat Tuhan zaman sekarang ini, Yerusalem yang sesungguhnya itu adalah dunia kita ini akan diruntuhkan karena banyak orang tidak terima untuk pekabaran firman Tuhan. Demikianlah kebinasaan yang tidak disangka-sangka datang menimpa orang-orang yang lalai dan tidak beriman. Mereka pasti tidak akan luput. Pekabaran yang saya sampaikan pada siang hari ini sangat singkat, namun pelajaran ini penting sekali untuk mempengaruhi kehidupan kita di zaman sekarang ini hingga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya Aldi Mansur Nduru, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.